warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Akwinta Putri, NIM 190301200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bikisata Maulida. NIM saya 190301247. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandi Ahmad Mutakin, nomor NIM saya 190301239. Definisi audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah proses pemeriksaan dan penelitian secara sistematis, objektif, komprehensif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia, dengan tujuan memastikan dipenuhinya azas kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia, untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan, untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, dengan standar lokal, internal, maupun regulasi. Ada beberapa tujuan audit sumber daya manusia. Yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia tersebut. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomi, efisiensi, efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Yang kedelapan, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui proses SDM yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Yang terakhir ada memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Proses audit sumber daya manusia terdiri atas 6 langkah. Yang pertama, mengkomunikasikan gagasan dan makna audit sumber daya manusia dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta mendapatkan dukungan manajemen puncak. Yang kedua, memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi. Yang keempat, menyiapkan laporan audit bagi para manajer dan evaluasi Departemen SDM. Yang kelima, membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. Yang terakhir, memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Feedback dari suatu pelaksanaan audit sumber daya manusia ada 7,
Yang pertama yaitu mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, menemukan masalah SDM yang kritis. Yang keenam, menyelesaikan keluhan-keluhan dengan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, mengurangi biaya SDM melalui prosedur yang efektif. Sumber data audit. Sumber data yang dapat digunakan untuk keperluan audit dapat diperoleh dari beberapa sumber. Apa saja? Yang pertama, pemeriksaan fisik. Yang kedua, konfirmasi. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, observasi. Yang kelima, pertanyaan pada klien. Adapun sumber data yang bisa digunakan untuk audit sumber daya manusia, yang pertama yaitu SOP, aturan dan prosedur yang ada. Yang kedua, pimpinan Departemen SDM atau personalia. Yang ketiga, yaitu pimpinan departemen lain. Prospek audit sumber daya manusia. Prospek audit SDM dilakukan terhadap fungsi SDM yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan SDM yang dimulai dari perencanaan SDM, perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan evaluasi kinerja SDM. Prospek audit itu sendiri terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu audit strategi perusahaan. Strategi perusahaan tidak dibentuk dari profesional SDM, melainkan kekuatan sendirilah yang menentukan kesuksesannya. Strategi perusahaan memberi perhatian pada bagaimana perusahaan bekerja untuk memperoleh keuntungan kompetitif. Misalnya, dengan menilai kekuatan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Yang kedua, audit strategi kerjasama. Strategi kerjasama tidaklah ditata oleh para profesional SDM, akan tetapi mereka menentukan kesuksesannya. Strategi kerjasama ini menekankan bagaimana agar perusahaan terus memperoleh keuntungan kompetitif dengan melalui uji kekuatan dan kelemahan internal perusahaan serta ancaman eksternal. Yang ketiga, yaitu audit fungsi SDM. Audit ini mengadakan evaluasi tentang beberapa jumlah dan seberapa jauh para manajer yang mampu melaksanakan segala kebijakan dan prosedur yang telah digariskan oleh Departemen SDM. Penilaian ini mampu mengungkapkan jika para manajer mengabaikan kebijakan-kebijakan yang ada atau melanggar hukum ketenagakerjaan. Yang keempat, audit kepuasan kerja. Departemen yang efektif pasti mampu memenuhi sasaran-sasaran perusahaan maupun kebutuhan karyawan. Ketika kebutuhan karyawan tidak dipenuhi, maka pergantian, ketidakhadiran, dan aktivitas serikat kerja kemungkinan terjadi. Auditor akan mengumpulkan informasi tentang upah, tunjangan, praktek-praktek pengawasan, bantuan perencanaan karir, dan feedback yang diterima karyawan atas prestasi kerjanya. Yang kelima, prospek audit sumber daya manusia di masa mendatang. Audit memang diperlukan bagi suatu perusahaan, namun itu hanyalah tindakan untuk melihat di masa lalu. Audit hanyalah mengungkap tentang keberhasilan suatu keputusan di masa lalu. Departemen SDM seharusnya menatap jauh ke depan agar menjadi SDM yang proaktif dan bukan reaktif. Lalu, tantangan yang akan menghadang dalam manajemen SDM di masa mendatang diperkirakan yang pertama, globalisasi, keanekaragaman dan kaitannya dengan lingkungan. Yang kedua, hak-hak pekerja. Yang ketiga, performance pekerja dan produktivitasnya. Yang keempat, hambatan-hambatan SDM. Pendekatan riset audit SDM. Riset juga digunakan untuk mengaudit kegiatan atau aktivitas SDM. Beberapa alat pengumpulan data dapat membantu dalam menghimpun data mengenai aktivitas SDM sebuah perusahaan. Apa saja alat-alat dalam membantu pengumpulan data? Yang pertama, interview atau wawancara.
diperlukan untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan SDM yang mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan. Yang kedua, informasi eksternal. Informasi sebagai alat auditor, perbandingan dari luar memberikan auditor suatu perspektif dalam menghadapi kegiatan-kegiatan perusahaan yang dapat dinilai. Beberapa informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan mudah, sementara data lain sulit diperoleh. Yang ketiga, yaitu survei. Untuk survei ini memakan waktu dan biaya yang relatif besar, sehingga dalam prakteknya dibatasi hanya beberapa orang saja. Sehingga banyak departemen SDM menggunakan kuesioner untuk memperluas ruang lingkup penelitian mereka. Yang selanjutnya yaitu eksperimen SDM. Cara ini menjadi cara terakhir, terutama eksperimen lapangan yang membandingkan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol di bawah kondisi yang nyata. Cara ini dipakai untuk penelitian ketidakhadiran, pergantian, kepuasan kerja, kompensasi, keselamatan kerja karyawan, dan kegiatan yang lainnya. Mengaudit SDM dengan riset ada 6 pendekatan yang dapat diterapkan. Apa saja? Yang pertama yaitu riset terapan atau applied research. Riset ini digunakan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas SDM. Kadangkalanya riset ini mungkin canggih, tergantung pada desain dan statistik yang digunakan untuk memperbaiki kinerja departemen. Yang kedua, yaitu pendekatan komparatif. Riset ini adalah riset yang sederhana. Pendekatan ini menggunakan perusahaan lain sebagai model. Setelah itu, membandingkan hasil atau prosedur dengan perusahaan lain. Pendekatan ini kerap digunakan untuk membandingkan masalah ketidakhadiran, perputaran karyawan, dan data gaji. Yang ketiga yaitu pendekatan otoritas pihak luar atau outside authority approach. Auditor dapat menggunakan pendekatan keahlian yang standarnya ditentukan oleh konsultan atau dari temuan penelitian yang telah dipublikasikan. Kemudian dijadikan sebagai standar atas kegiatan dan selanjutnya akan dievaluasi. Dalam hal ini, konsultan dapat membantu mendiagnosis penyebab timbulnya masalah. Selanjutnya yaitu pendekatan statistik atau statistical approach. Pendekatan ini adalah dengan mengembangkan ukuran statistikal kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan yang ada. Data ini menunjukkan seberapa baik aktivitas sumber daya manusia dan manajer operasi dalam mengendalikan masalah, seperti catatan dalam perusahaan mengungkapkan tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Selanjutnya yaitu pendekatan kepatuhan atau compliance approach. Metode ini meninjau praktek-praktek di masa lalu untuk menentukan apakah tindakan-tindakan tersebut telah sesuai atau tidak mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan, atau bahkan terjadi penyimpangan hukum. Cara kerjanya adalah dengan mengambil sampel data dari formulir kerja, kompensasi, disiplin, dan penilaian kerja. Yang terakhir yaitu pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective approach, yaitu pendekatan ini meminta sumber daya manusia dan manajer menetapkan tujuan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Instrumen audit SDM. Yang pertama ada wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada manajer dan karyawan yang bertujuan untuk mengetahui lagi sumber informasi mengenai aktivitas sumber daya manusia. Yang kedua ada konsesioner. Konsesioner ini untuk memperluas lagi ruang lingkup mereka. Yang ketiga ada informasi eksternal. Ini bertujuan untuk memberikan perbandingan kepada tim audit supaya memberikan perspektif terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan supaya dapat bisa dinilai. Yang keempat ada penelitian eksperimen. Ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian, memprediksi kejadian atau peristiwa di dalam eksperimen, dan menarik generalisasi hubungan antara variabel. Sistem informasi manajemen SDM.
Definisi Sistem Informasi Manajemen SDM. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan teknologi informasi. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) atau Human Resource Information System atau HRIS adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau bisa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Karakteristik dan fungsi informasi SDM. Yang pertama ada karakteristik informasi SDM. Ada timely atau informasi yang dilakukan harus baik dan benar serta update secara tepat waktu. Yang kedua ada akurat. Akurat ini memenuhi tingkat akurasi yang tinggi dan bebas dari pengertian yang menyesatkan. Yang ketiga ada ringkas. Yang keempat ada relevan. Yang kelima ada komplit. Komplit ini yaitu harus memberikan informasi secara komplit dan tidak terpotong-potong. Selanjutnya ada fungsi informasi SDM. Yang pertama ada staffing atau employment. Yang kedua ada performance evaluation. Yang ketiga ada compensation atau kompensasi. Yang keempat ada training and development department. Yang terakhir ada employment relation. Proses dalam pengelolaan sumber daya manusia. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama ada perencanaan SDM, selanjutnya ada tahap penerimaan, selanjutnya ada pemilihan, yang keempat ada sosialisasi, selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan, kemudian penelitian kerja dan promosi, mutasi, penurunan pangkat dan pemecatan.